Intinya tuh gini, kayak saya ini berhadapan dengan seseorang kayak debat gitu. Nah, waktu dia bicara tuh kayak gini, ngapain kamu di sini? Ngapain kamu melayan Tuhan? Kamu jauh dari keluarga, kamu jauh dari siapa-siapa pun. Kamu mati pun kamu sendiri. Untuk apa kamu lakukan itu semua? Nah, itu aku terbangun dan hatiku sampai ketakutan. Aku sendiri, kenapa aku sendiri? Terus kemarin malam Pak Nano doa juga, kita cari tahu siapa yang menakwa itu. Ternyata si iblis memang Lucifer. Nah itu, dan di hati juga ditaruh sama Tuhan kayak gini, aku ada di kamu nggak perlu takut. Roh Tuhan ada di kamu nggak perlu takut. Itu yang bikin kuat lagi. Amin ya. Jadi apa yang dihadapi ini sempat membuat nyalinya ciut gitu, ketakutan. Padahal enggak, selama ini nggak pernah ngalami namanya ketakutan menghadapi apapun. Maksudnya ada roh naga, ada roh apapun nggak pernah. Ya selama ini takut gitu ya. Tapi kali ini ketika menghadapi roh ini cukup kecil juga nyalinya. Nah, karena yang dilihat dalam mimpi itu kan orangnya terselubung gitu, nggak kelihatan mukanya. Ya, tetapi tadi malam kami berdoa, Tuhan nyatakan bahwa yang dihadapi ini malaikat yang bersayap gitu ya. Malaikat yang bersayap, nah tapi diselubungi sesuatu yang hitam gitu. Nah jadi artinya itu iblis sendiri yang Malaikat bersayap hitam. Malaikat bersayap hitam. Ya pokoknya seperti itulah. Ya karena yang dihadapi ini malaikat yang bersayap gitu ya. Malaikat yang bersayap, nah tapi diselubungi sesuatu yang hitam gitu. Nah jadi artinya itu iblis sendiri yang malaikat bersayap hitam. Malaikat bersayap hitam. Ya pokoknya seperti itulah. Ya karena iblis pun kan jelmaan malaikat, dulunya malaikat gitu kan. Dulunya adalah malaikat yang terjatuh. Jadi ini menunjukkan seperti malaikat cuma hitam semua gitu. Nah itu yang disebut iblis ya. Nah terus ketika kita berdoa, kita sempat merangi dan Tuhan nyatakan bahwa antara terang dan gelap, maksudnya kalau kita sudah di dunia roh, sudah semakin dalam, semakin tinggi, itu tipis sekali bedanya, tipis sekali seperti kain yang tipis. Nah kita harus lebih jeli untuk melihat gitu ya, jangan sampai keliru. Jangan sampai salah. Itu makanya di sini persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang yang tak percaya? Nah ini, jadi sepertinya tipis banget gitu. Nah tetapi gini, nanti akan ada perbedaan. Perbedaannya seperti apa? Nah kalau pengikut Kristus ini diawali dari roh dan akan diakhiri di dalam roh juga. Sedangkan pengikut Belial ini diawali dalam roh, diakhiri dalam daging. Ya, diawali dalam roh tapi diakhiri dalam daging. Kita harus tetap di dalam terang itu. Nggak ada kompromi dengan gelap sama putih, nggak akan bisa bersatu, nanti jadi abu-abu gitu kan. Nah tetapi hitam ya tetap hitam gitu ya. Ini jadi persamaan apakah yang terdapat di antara Kristus dan Belial? Nah ini jelas tidak ada persamaannya. Awal-awalnya mungkin sepertinya sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama beribadah, tetapi ujungnya beda.
gitu ya. Nah, terus dikatakan seperti ini, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Nah, jadi agama lama-lama itu kalau cuma berhenti sebagai agama, nah apa bedanya dengan yang mengikuti berhala itu maksudnya? Karena kalau sekedar mengikuti agama tetapi bersifat kedagingan, nggak ada bedanya dengan nyembah yang namanya berhala. Tetapi kalau kita disebut bait Allah, kita pun harus hidup secara rohani, ya, sesuatu yang rohani atau yang murni, ya. Dan dikatakan di sini bahwa karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini, kita adalah bait Allah. Jadi ingat-ingat ya, kita ini jangan lupa kalau sampai ada sesuatu yang mengecewakan kita, membuat kita rasanya mau mundur, kita harus ingat, kamu adalah bait Allah. Ya, kamu adalah bait Allah, ya. Nah, jadi kita adalah rumah Allah. Nah, karena kita adalah bait Allah dari Allah yang hidup, ya, menurut firman Allah ini. Dikatakan menurut firman Allah ini. Nah, ini firmannya seperti ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Aku akan diam, artinya Tuhan akan diam, bersemayam di dalam kita, di dalam mereka ya kita semua. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Kalau antara Allah ya dengan umat, artinya Khalik dan makhluk, nah itu ada hubungannya. Khalik itu pencipta dan kita adalah makhluk ciptaan, ya ada hubungannya. Nah, terus sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Maksudnya keluar dari antara mereka yang mana? Nah, yang dari pengikut namanya Belial ini, ya, dari pengikut Belial yang nanti ujungnya kedagingan, ya, atau dimulai dari roh tetapi diakhiri dalam daging. Kita harus pisahkan diri, keluar dari mereka, dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, ini supaya kita diterima oleh Tuhan, itu yang penting adalah jangan menjamah apa yang najis. Nah, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, ini jadi yang tadi malam kita berdoa untuk Wayub, untuk karena menerima intimidasi dari iblis ini. Ya, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu meninggalkan keluarga? Kenapa kamu melayani Tuhan? Kamu ini sendiri katanya. Kalaupun mati sendiri, nggak ada keluarga. Nah, itu kan intimidasinya iblis. Padahal kita semua adalah keluarga, ya kan? Nah, nih. Nah, jadi Tuhan memberikan kekuatan baru dengan berfirman seperti ini, bahwa ingatlah bahwa aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, katanya. Nah, itu yang menguatkan. Jadi kembali menguatkan, ya. Jadi seperti yang ayat-ayat firman Tuhan katakan, roh yang diam di dalam diri kamu lebih besar daripada roh dunia ini. Gitu. Nah, itu makanya kita perlu terus menyadari siapa kita. Nah, kita adalah bait Allah. Kalau disebut gereja, gereja itu bukan gedungnya, bukan organisasinya, tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Yang organisasinya, tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang disebut eklesia. Eklesia, ya, yang dipilih,
dipisahkan seperti ini tadi, pisahkan dirimu. Artinya eklesia ini yang orang-orang percaya yang dipisahkan, hanya dikonsekrasikan, ya, dipisahkan dari antara bumi ini, ya. Nah, ini dipisahkan artinya seperti nanti pada waktu penghakiman Tuhan kan seperti hakim yang sedang menghakimi, seperti memisahkan domba dan kambing. Domba nanti masuk sebelah kanan, kambing masuk sebelah kiri. Itu domba dan kambing ini kan mirip-mirip, tapi nanti akan dipisahkan. Itu ya. Nah ini. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini tadi ketika kita berdoa, kita menyembah, salah satu pesannya ini, banyak orang yang sedang mengalami lelah, hatinya lelah, ya, entah benar atau tidak, tapi yang jelas kalau firman Tuhan nggak mungkin salah, ya kan. Ada yang lelah hati saat ini, capek tadi Tuhan. Pagi itu sempat mikir kayak gitu, Pak, sempat ngomong, kok rasanya capek banget ya, pengen ngeluh. Nah, kan berarti ada langsung kan. Nah, lagi ngalami capek. Nah, apa yang sudah diusahakan rasanya sia-sia, ya kan. Sudah kerja keras rasanya buntu. Nah, kayak gitu. Jadi terus apa yang kita lakukan kayak nggak dihargai dan sebagainya. Nah, ini yang membuat lelah hati. Nah, oke ya, jadi ini nggak dihargai mah nggak masalah. Kok nggak ada syukur-syukurnya itu loh. sama saja lah. Sama itu. Sama saja, Pak. Nah, ya, ya. Nah, ini sedang melanda seluruh anak-anak Tuhan, dan ini ternyata adalah salah satu ciri dari serangan iblis. Ini yang perlu kita waspadai, ya, yang disebut Belial tadi, dimulai dari roh tapi diakhiri dalam daging. Akhirnya kalau kita mengeluh, iblis itu kan maunya kita mundur, kita nyantai. Nah, itu ya. Tetapi coba ingat, ini ada lagu lama yang seperti ini. Ini untuk menguatkan kita, ya. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namamu. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namamu. Refnya, mari mari maju ke medan peperangan, tiada lagi waktu untuk santai. Tadi tidak ada lagi waktu untuk santai. Mari mari maju ke tanah perjanjian, kita pasti rebut kemenangan. Jadi kalau bersama Tuhan itu ada kepastian untuk jaminan kemenangan ini. Amin. Nah, ini jadi tidak ada lagi waktu untuk santai. Nah, karena peperangan ini nggak bisa nyantai-nyantai. Nyantai ya dibunuh lawan, tahu-tahu panah melayang, ya kan. Nah, ini. Nah, jadi harus tetap waspada. Nah, ini makanya firman Tuhan selalu mengingatkan kita, berjaga-jagalah, ya kan, dan berdoalah setiap waktu. Berjaga-jaga. Nah, itu ya. Jadi ada waktu peperangan. Peperangan ini supaya gini loh, kita mulai nyadari apa yang terjadi ini. Misalnya ada pergumulan yang tidak terjawab-jawab, ini kan juga ada kuasa lain yang berusaha untuk menghambat, ya. Terus ada sakit penyakit yang sepertinya tidak kunjung sembuh, ini ternyata juga
ada hambatan yang dari iblis ya. Ayat 13 begini ya, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar yang besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, ini peperangan Harmagedon. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini coba ya. Dari ayat 13 ini, dan aku melihat dari mulut naga, ya, terus dari mulut binatang. Binatang itu ada macam-macam, nanti di sini kita lihat. Nah, ini setelah penghukuman ya, ini dari nabi palsu itu keluar 3 roh najis, 3 roh najis yang menyerupai katak. Makanya kalau ada mimpi ketemu katak, penglihatan katak, ini bukan sembarangan gitu, bukan mosok penglihatan kok katak gitu kan. Nah, itu lambang dari roh najis ya, yang menyerupai katak. Kenapa kok roh najis? Ada roh najis, roh dukun-dukun, roh-roh orang kuat, roh. Nah, terus dikatakan itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib ya, sepertinya luar biasa gitu yang dilakukan mereka itu. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ya, sendiri berbahagialah dia yang berjaga-jaga ya, dan yang memperhatikan pakaiannya, berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Nah, jadi kalau kita dalam doa gini, ini sering ngecek gitu. Jadi contoh gini, kemarin ada salah satu yang kita doakan, dia merasa kok badan saya linu-linu semua Pak, capek-capek, rasanya capek gitu. Kalau ini tadi kan yang kelihatan capek hati gitu ya. Nah, kok rasanya capek-capek, rasanya nggak enak badan. Nah, terus setelah kita cek, kita doa, itu jubahnya robek-robek itu, compang-camping. Itu membuat badan rasanya capek semua, padahal itu sebenarnya di dalam roh, tapi efeknya sampai ke alam nyata gitu. Nah, ini juga supaya kita teringat gini, tentang pakaian kita di dalam roh, secara rohani kita harus memperhatikan ya perilaku kita ya, dari gaya hidup kita secara rohani ya. Nah, ini perlu kita perhatikan supaya jangan berjalan dengan telanjang, Nah, ini yang pernah saya sampaikan tentang orang kenapa gampang diramal, gampang disantet. Ini karena seperti ini, tidak memperhatikan pakaiannya, terlihat telanjang, ini begitu kena santet, ini langsung nembus, nggak ada perlindungan sama sekali. Nah, ini ya, jadi perlu kita perhatikan, berjaga-jaga dalam doa dan sering menyembah. Penyembahan ini penting. Oke ya. Jadi baca kitab Wahyu ini supaya kita tahu itulah kemenangan besar anak-anak Tuhan. Kalau sekarang kita memang harus berjuang seperti perempuan yang sedang melahirkan mengandung dan sakit bersalin. Nah, sakit bersalin ini kayak gini.
banyak orang yang lagi dalam keluhan yang sangat berat, terus kemana-mana ini memang membawa beban seperti sakit bersalin. Nah, kalau bersalin itu akan melahirkan Kristus, maksudnya orang akan melihat Kristus di dalam kita. Mungkin sampai di sini ada yang perlu didoakan atau sharing apalah ya, kita supaya saling membangun, saling menguatkan ya. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku, ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya, pesan Tuhan ini seperti ini. Jadi kita semua disuruh mempersiapkan apa? Nah, kalau Pak Ayu bilang gentong itu sebenarnya bejana-bejana untuk terima berkat Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkatnya, akan memenuhi kita saat ini. Nah, akan memperbarui kekuatan kita. Ya, lumbung-lumbungnya akan diisi oleh Tuhan. Nah, akan diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, jadi kita semua harus dipersiapkan saat ini. Maksudnya dalam doa, walaupun kita ini doa yang sederhana, tapi coba benar-benar mempersiapkan diri. Oke ya. Ada yang lain mungkin dapat melihat. Kita kemarin itu 2 hari yang lalu, hari malam Senin, itu kan setahun yang lalu itu saya pernah minta didoakan tentang kenapa saya ini selalu mimpi tentang rumah yang dulu banget, rumahnya kakek yang dulu. Nah, setelah didoakan Pak Nano itu kira-kira 3 kali, saya didoakannya 3 kali. Nah, setelah didoakan itu saya nggak pernah lagi mimpi tentang rumahnya kakek, rumah saya, rumahnya bapak yang lama itu yang sudah nggak ada itu. Nah,
terus mulai sudah nggak pernah mimpi itu, puji Tuhan ya, tentang keuangan, tentang rezeki, tentang kesehatan semuanya lancar, semuanya berkat-berkatnya ngalir, terus sampai bisa memberkati, bisa pokoknya luar biasa lah kayak gitu berkatnya Tuhan itu. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba kemarin itu minggu malam saya itu biasanya juga baca Alkitab walaupun pulang dari gereja. Nah itu saya tuh mulai kayak males, sampai ngantuk. Ya udah, terus akhirnya tuh mandi langsung doa juga enggak doa juga, enggak baca Alkitab juga, karena saya pikir tadi di gereja sudah ya. Tapi biasanya nggak punya pikiran seperti itu. Kalau waktunya pulang, waktunya hari ini mau baca Alkitab sampai di mana ya harus dibaca itu baru doa terus tidur. Nah itu enggak, rasanya males, terus akhirnya ya tadi sudah baca di gereja, enggak baca lagi. Nah, pas malamnya itu saya mimpi itu datang lagi ke rumahnya kakek, bukan rumahnya bapak, tapi rumah kakek yang paling lama itu. Nah di situ tuh kayak saya tuh kok ketemu suami saya, terus dia itu kayak pegang jarum suntik gitu Pak, tapi jarum suntik itu dalamnya itu kayak seperti semacam heroin apa ganja apa pokoknya intinya obat, dalamnya itu obat yang kayak gitulah, kayak drug kayak gitu. Nah itu tuh ditusuk-tusuknya di badan saya Pak, ditusuk-tusuknya gitu. Saya tuh udah bilang ampun saya minta maaf, apa salah saya kayak gitu sampai ditusuk-tusuk gitu. Hari saya lari sama anak saya lari ke hutan kayak gitu, sampai di hutan anak saya taruh situ, saya balik lagi mau ngambil barang-barang kayak gitu. Nah sampai di rumah lihat suami saya yang kayak gitu tuh kok nggak tega gitu, kayaknya juga kayak pengaruh dia juga pakai itu, ditusuk-tusuk badannya sendiri pakai jarum itu. Terus saya lihat itu tusukan itu kayak luka gitu. Terus saya tanya, kamu sakit ya? Ya udah kalau sakit kita ke dokter aja. Terus akhirnya saya nggak jadi kabur, saya nggak jadi pergi karena rasa kasihan itu. Terus tapi kok di belakang saya itu saya lihat ada nggak tahu perempuan apa laki-laki, dia bilang nggak usah dibawa kemana-mana, biar mati aja kayak gitu. Nah itu saya kaget, terus saya bangun, apa ini itu. Terus ya itu paginya sampai sekarang itu badannya itu kayak males, kayak lelah, kayak capek, kayak apa yang saya perbuat selama ini itu benar tadi seperti dibilang tadi, kayak nggak ada harganya, nggak ada dihargai. Kalau saya nggak dihargai sih nggak apa gitu, tapi setidaknya mereka punya rasa ucapan syukur kayak apa. Kalau nggak terima kasih sama saya, terima kasih sama Tuhan gitu. Memang saya lihat nggak ada gitu. Akhirnya kok saya mimpi ke rumahnya kakek itu, rumah kakek yang paling lama, di mana kakek itu seorang dukun, dan di situ tempat berdukunnya di situ gitu. Kok mimpinya di situ. Oke, ya jadi rumah lama itu kan kutub masa lalu. Ya. Nah, jadi kalau kembali lagi itu artinya kutub itu bisa ngincar lagi. Apalagi tadi pakai suntik ya kan, disuntik sama suaminya pakai suntikan yang isinya adalah barang terlarang yang membius ya. Nah itu artinya supaya masuk lagi. Orang kalau kena itu kan akhirnya fly ya, jadi apa, lupa dengan ya, sebenarnya lupa dengan Tuhan gitu, supaya lupa dengan Tuhan ya kan. Nah kalau sudah lupa dengan Tuhan itu akibatnya jadi semakin loyo, menjadi lelah. Nah padahal seperti lagu ini tadi, hanya dekat dengan Tuhan itu hati jadi tenang, ada kekuatan yang baru. Nah ikatan ini mau terhubung lagi, mau narik lagi, narik kepada kutub yang lama. Nah, itu makanya harus lepas benar-benar. Oke ya, kita akan doakan supaya langsung terbebas saat ini juga. Kita percaya yang kuasa salib Kristus itu sudah dihancurkan. Kami berdoa untuk anakmu masuk di dalam otoritas kuasa nama Tuhan.
segala ikatan kutuk masa lalu, gantikan dengan yang baru, dengan pengurapan dan kekuatan yang baru. Jamah hati pikiran rohnya, berikan kesegaran di dalam tubuh batinnya, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Amin, amin. Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan melawat kehidupan kami, melawat anak-anak Tuhan. Tuhan melawat bangsa kami Indonesia. Tuhan mendengar doa-doa kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Tuhan turun atas setiap kami. Berkat damai sejahtera dari Tuhan memerintah di dalam hati kami. Dan Tuhan menyertai kami, menolong kami, memelihara tubuh roh jiwa kami dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke ya, Tuhan berkati. Sampai ketemu ya, Tuhan berkati. Jalan Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat. Tuhan berkati.